Kenapa Ririn ini? Masihkah berhubungan atau putus? Masih biasa. Ririn nggak, belum dulu, kita belum. Kita biar nanti mungkin setelah ada sidang kita baru akan sering jenguk. Yang kejadian ini dia bisa tahu mana teman mana musuh. Jonathan Frizzy hanya bisa tertunduk lesu. Perdana duduk di kursi pesakitan, Jonathan seperti mengalami tekanan batin. Bagaimana tidak, biasa dielu-elukan banyak orang sebagai idola. Rabu kemarin, duduk sebagai terdakwa kasus vape obat keras di Pengadilan Negeri Tangerang. Penjara benar-benar jadi mimpi buruk bagi Ijong. Apalagi sebulan mendekam di balik jeruji besi. Ia benar-benar kesepian. Tak satupun orang dekatnya datang menjenguk untuk memberi dukungan. Beratnya ancaman hukuman 12 tahun dan ditinggalkan orang-orang terdekat membuat mental Ijong benar-benar terpuruk. Ya, jadi Jonathan itu ya, betul-betul Jonathan itu tadinya itu dia nggak kuat. Tapi kita kasih support, mengatakan bahwa ya ini resiko kok jadi terkenal, itu aja. Sebenarnya ini bukan masalah besar, tidak masalah besar. Besar karena Jonathan namanya besar, itu aja. Bukan hanya kondisi fisik dan kejiwaan yang terguncang. Kasus vape obat keras juga membuat karir keartisan Ijong terancam tamat. Sejumlah kontrak kerja bernilai ratusan juta dan sejumlah kontrak iklan dikabarkan hangus dibatalkan. Tak mau ponakan kesayangannya karirnya hancur, Benny Simanjuntak membantah keras Ijong terlibat kasus obat keras bermodus rokok elektrik. Pria yang mengasuh Jonathan terjun ke dunia hiburan itu mengaku sang ponakan hanya menolong teman. Tidak ada kerugian, kontrak nggak ada, karena masih tetap kontrak berjalan. Saya sebagai bapaknya, orang tuanya, sebagai pamannya, itu sebagai orang awam yang ngerti hukum ya. Jadi tidak seperti apa yang diberitakan sebenarnya kejadiannya ya. Saya mau kasih tahu kronologisnya bahwa Jonathan itu diminta tolongin untuk mengambil just tip ya. Just tip berupa vape dari Kuala Lumpur. Tak hanya membantah terlibat bisnis obat keras bermodus rokok elektrik, Benny yang sebelumnya banyak menghindar awak media saat pertama kali Ijong ditangkap, tiba-tiba gacor buka suara. Paman sekaligus manajer Jonathan Frizzy itu lantang mengungkapkan Ijong bukan pengedar, tapi korban. Jonathan itu hanya membantu, bukan dia yang beli loh, membantu temannya untuk menerima just tip vape ke Jakarta. Itu aja. Kalau saya pribadi, ini memang dijebak. Saya pribadi mengatakan ini jebak ya. Ini dijebak. Dan saya tahu siapa yang jebak. Ya, saya tahu siapa yang jebak. Karena berapa kali juga saya ketemu itu orang, saya sudah tidak feeling sama dia. Cuman ya, saya tidak mau menyangka. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Biar aja hukum yang membuktikan. Ya, sah-sah saja pihak Ijong membantah tudingan miring. Namun satu hal yang pasti, kasus vape obat keras Ijong tengah bergulir di pengadilan. Dan yang mengejutkan, di saat Ijong tengah berjuang bebas dari belitan kasus, Ririn Dwi Arianti yang menghilang sejak Ijong ditangkap polisi, dikabarkan sudah punya pacar baru. Ririn tertangkap mesra dengan seorang pria. Jangan Ririn, nggak ada Ririn. Apa Ririn? Malang niat nasib Jonathan Frizzy. Sudah nelangsa di penjara, kini harus kehilangan cinta. Padahal beberapa bulan sebelum Ijong ditahan,
Ririn begitu setia, namun kini semuanya berubah. Om yang dulu bersemangat dan bangga membicarakan Ririn, kini memilih irit bicara, seperti menyimpan kecewa. Kenapa Ririn? Masihkah berhubungan atau putus? Masih biasa. Ririn belum dulu, kita biar nanti mungkin setelah ada sidang kita baru akan sering jenguk ya.